Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan sore satan. Satan urung. Bisa haki ya. Mam sulit kalau mampu. Mam Rebo ya. Bocah subuh dijak. Subuh cah asar. Dijak apa ora? Bocah subuh asar gak diajak. Ngaji subuh, ngaji asar. Mal acara mampuliko. Gak ada nih. Hah? Hah? Apply dulu. Oh, nderek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih amin ya rabbal alamin. Sida peraga hadis ta. Ana sing ana apa istilahnya? Apa sih? Hah? Neng sekolahan biasanya ono peraga apa sini? Apa? Hah? Ono teater? Kalau sing main teater hadis. Persiapan paling dino siap. Biar aku pernah teater hadis, itu cuman persiapan siang. Persiapan siang toh. Malamnya langsung perform. Pernah, aku juga pernah menjalani sebagai seniman. Memang basicnya seniman. Mulai gak heran suaranya kok ini. Tapi butuh penghayatan. Syukur-syukur aku sih berharap ono peraga cerita kemarin nenek yang itu ternyata Robi Aladawiyah sing kesehariannya pakai bahasa Al-Quran. Seru kan? Hah? Seru toh? Ya iya. Sampai kok anggere sing wedok anggere udeng-udengan ngono kaya gitu. Kayak pasang plester ireng. Peraga itu. Ada untungnya memperagakan hadis atau yang lain. Satu, pemahaman itu lebih kuat. Tuh, jadi ingatan tuh mengilustrasikan hadis itu memudahkan untuk pemahaman. Kalau contoh tarikh yang sangat dibantu dengan ilustrasi itu aku tarikh Umar bin Khattab. Sing di filmnya Umar bin Khattab sampai 30 episode. Itu memang datanya, kita lihat di tarikh-tarikhnya, data itu benar-benar valid maksudnya, dan ternyata orang yang bertanggung jawab pada film itu juga ulama-ulama besar di sana dari 8 negara bergabung. Itu sangat membantu, mulai penggunaan bahasa sampai gambaran seperti ini ya. Nah, itu sangat membantu ingatan. Syukur-syukur sampean ada mau memperagakan itu. Wah, seru itu. Nah, pengen menjadi nanti kan bisa langsung antagonis atau protagonis barang ya. Nah, pengen langsung antagonis protagonisnya sampean peraga surat Maryam. Jadi protagonisnya Sayyidah Maryam, engko antagonisnya netizen. Sampean ngono. Tapi golek sing kalem ya Sayyidah Maryame aja sing ngomongnya huat ngono. Sing kalem, yang lembut anggun. Itu sangat membantu untuk pahamkan. Engko nek pengen butuh materi tak tuliskan, butuh skenarionya. Untuk skripnya saya bisa menuliskan apa yang harus disampaikan. Jadi ono sing ngomong bahasa Indonesia, sampai ngomong bahasa Arab,
Kalau ceritanya kemarin Robiah Al-Adawiyah, berarti yang menjadi Robiah Al-Adawiyah harus selalu menggunakan bahasa Al-Quran. Ya gitu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum. Aja takok ae. Ya kan seru lah. Tapi juga ngono kok. Karakter nenek berarti la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Saya gagah kan ya? Mbah, alaki zauj. Itu sing gagah mosok. Mbah, alaki zauj. Ya gak iso. Mbah, alaki zauj. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Selesai. Latihan di depan kaca. Banyak hal yang gak diketahui orang tua itu banyak dari saya. Termasuk ana sing ketahuan ana sing enggak. Ya sing ketahuan iku Pak 10 tahun yang salah Bapak Ibu gak ngerti aku berprestasi. Tak kok ilek. Ngerti aku 10 tahun lho, kok piagam tumpuk-tumpuk ngono. Gak ngerti. Oh gak ngomong. Yen ngomong piye ngomong tambah diriman kan gak badanku. Jadi sampai piagam ning mari numpuk piagam lomba, piagam juara apa macam. Gak perso, 10 tahun enggak sama sekali enggak tahu. Sampai menjadi perdebatan artinya hanya gara-gara seonggok manusia seperti ini, masyayikh musyawarah iki cah iki dilulus nopo gak lah. Terus nopo gak sampai gitu. Nilainya kok apik tapi kok ngene. Ngene gak sebut nomor itu lho. Ngene gak usah disebutno. Tapi ada lagi selain itu biyen niku aku diam-diam usia 18 melu apa jenenge kontes putra putri daerah Rembang, dan itu syarat utamanya harus mampu untuk peraga. Jadi harus ada seni. Selain memang menguasai bahasa Jawa alus, Indonesia dengan baik, dan bahasa Inggris. Aku gak lulus gara-gara tinggiku kurang. aduh sajane ngomongnya sapi, pas presentasi sapi, ijazah cukup bayan paket wis diterima, bahasa memenuhi, baru tinggi. Lu Mas sampean kok tingginya kotor ya saat gak jadi. Betul, kenapa nggak sejak awal diingatkan, kenapa harus sudah lolos lagi goro-goro tingginya kurang akhirnya gagal. Tapi diantara itu harus ada praga. Jadi terus pas memang ada kontes bisa praga. Itu salah satu pengalaman-pengalaman di luar dunia pesantren. Itu ya itu pengalaman semacam itu. Dan akhirnya alhamdulillah itu juga saya adopsi, istilahnya saya ambil pelajaran itu nenggene hadis atau yang lain untuk memperagakan hadis atau memperagakan ayat Al-Quran. Pernah yang terjadi biyen pas pernah kilatan nenggene Darul Hadis Alfiyah Malang. Itu peraga cerita Nabi Musa dengan Khidir di surat Al-Kahfi. Nah, itu. Dan itu salah satunya. Terus praktek masalah syahadah ada kesaksian dalam persidangan. Kalau misalkan sidang apa misalnya perdebatan tentang masalah zina, apa yang harus dikeluarkan, harus ditampilkan sebagai syahid, terus peraga masalah walad apa namanya peraga, satu lagi masalah Adam dan Iblis, perdebatan Adam dan Iblis. Dan tidaklah karena aku gak masih menjauh tentang Iblis, aku anti Iblis ya. Jadi kamu menjauhi banget anti Iblis, astagfirullahaladzim, aku menjauhi banget. Hai Adam, hal adulluka al syajaratil khuldi wa mulkin la yablaa. Jadi liane kayak serem dan sampean, astagfirullah, Raiku seimut iki mosok serem lah celana. Akhirnya terpaksa di Iblis dikaya ono sungu wedhus dan segala macamnya. Al adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablaa. Astagfirullahaladzim. Ya Adam. Aduh. Apa sih ini?
dulu. Dan itu alhamdulillah artinya pengalaman seperti itu bisa di balance kan, dikombinasikan dengan pelajaran-pelajaran semacam ini. Pun penting apa enggak penting sih, dibilang penting ya enggak penting, dibilang enggak penting ya lumayan. Artinya membantu ingatan. Sehingga sampean kan kejadian lebih mudah ingat. Sementara kita membaca tarikh, membaca cerita. Hadis juga banyak cerita, tarikh banyak cerita. Cuman hanya ilustrasi. Yang ada di pikiran sampean dengan saya itu beda. Misalkan ada monitor masing-masing, sampai yang gambarkan di pikiran sampean pasti beda. Bisa jadi contoh antara Rabi'ah Adawiyah sama Abdullah bin Ibnu Mubarak. Mungkin ada sebagian sampean yang ada di tengah padang pasir. Ono apa enggak? Gak ono. Ono sing pinggir jalan desa rondo munggah-munggah. Ono enggak? Tapi ning pikiranku kok ning jalan desa sing lebih identik kayak ning ya desa maksudnya desa terus jalannya biasa ae. Tapi ono sebagian gambar ning gurun. Tapi aku ilustrasi seperti itu di otak kita beda sampean dan aku. Satu sama lain, kalian dengan kalian juga beda. Tapi nek diilustrasikan bareng, ingatannya itu bisa sama-sama. Oh ya mbak biar pas sampean praktek dulu, apa? Sampean pas jadi Abdullah bin Mubarak piye? Kumisnya masangnya misalnya. Kan lebih memorable, lebih mudah diingat. Itu satu pengalaman Pak. Kok nek iku nek punya acara ya untuk ya bisa jadi dibuat lomba lah. Lomba praktek. Siapa pemain utamanya, cerita dalam kisah Maryam dengan umatnya, misalkan dengan umatnya Nabi Isa. Ya, cerita Sapona Zulekha dengan Yusuf, Sapona dipilih dari Zulekha. Cerita yang lain-lainnya. Seperti itu. Tak sampai pengen jadi cerita antara iblis dengan Adam. Sampai jadi Hawanya. Sing iblisnya kudu jahat tenan mukanya aja guyu. Adam. Ini pasti omongi wa qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis. Sing Adame qala asjudu liman khalaqta tina. Yo guyu mosok Ola asjudu liman khalaqta tina. Kata-kata ini. Seperti itu. Saya cocok jadi pemain film ya. So, entah ini ada YouTube yang akan menggandeng saya. Cuma aku di skrip tok. Gak ono sih. Kanca-kanca sulang pengen gawe film pendek. Cuma aku bagian skripnya. Karena bagian alasi entong, ustadnya diberi tekan di guri. Tukaran satu kocengan, tok. Skillku sebagai kan natural nek iku. Jadi ustad kan natural. Nah sing dilihat enggak, coba di iblis kan enggak natural. Wa anil hakim kurang alif. Ceritanya lanjut lagi. Wa anil hakim lan saking hakim kala dawuh sapa hakim an kana sapa syuraihun. La yufassiru minal Qur'an la yufassiru iku ora pernah nafsiri sapa syurah minal Qur'an sing Al-Qur'an ila salat ayatin kejaba 3 ayat. Seumur hidupnya syurah tak pernah menafsirkan ayat kecuali tak pernah menafsirkan dari Al-Qur'an kecuali 3 ayat. Yahdahu ta sajine saat iku Allah illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Illa ayyafuna kejaba yen ta ngepura sapa nisa au ya'fu utawa ngepura sapa alladzi wong biadi kang iku di alladzi kang iku kelawan alladzi ukhtun nikah akad nikah. Fa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladzi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Qala alladzi bi yadihi 'uqdatun nikah. Qala dawuh tegese nafsiri sapa syirah alladzi bi yadihi 'uqdatun nikah. Alladzi utawi wong bi yadihi kang iku gede alladzi 'uqdatun nikah utawi akad nikah iku azwaju zauj. Iki tok siji. Artinya bisa menafsirkan bahwa alladzi dipastikan bahwa itu adalah zauj.
Wa tsaniyatu nomor 2 wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Wa atainahul paring sapa ingsun ing nabi al hikmata ing hikmah faslal khitab lan kemampuan makna literleke makna pleke lan harfiah lan misah perdebatan. Apa iku misah perdebatan nanti di belakang. Qala dawu sapa syurah al hikmatu ta hikmah ku al fiqhu ilmu fikih, al hikmata tentang ilmu fikih. Wa fasal khitab ta fasul khitab, ayat fasul khitab al bayinati ku dalil kang cetha, dalil kang jelas. Yang enggak bisa ditolak namanya bayinah. Itu tentang itu 1 2 3 wal imanu lan iman al bayinah fasal itu adalah iman dan bayinah. Wa itu nomor 3 iku inna man istajartal qawil amin. Qalat ihdahuma ya abad istajir inna khaira man istajartal qawil amin. Kurang inna khaira ya. Bukan inna man istajir. Inna khaira man istajartal qawil amin. Tambah khaira. Inna khaira man sak temene bagus-bagusnya wong istajarta kang amrih memperkerjakan sapa sira al-qawi kang kuat al-amin kang dipercaya. Qala kana min kuwatihi. Qala dawu sapa syurah kana ana sapa Nabi Musa min kuwatihi. Kana ana min kuwatihi salah kana ana min kuwatihi ku saking kekuatan iman tegese Nabi Musa. Anahu iku anahu apa sak temene man Nabi Musa hamala iku nggotong ngangkat sapa Nabi Musa sohrotan ing watu gede. La yakwa kang ora kuat ala hamliha ing atase ngangkat sohroh sapa ila asyatun kejaba 10 wong. Wa amanatuhu annaha wa amanate utawi amanai man tegese sapa Nabi Musa annaha iku sak temene amanah iku masyad wa amatu iku anaha masyad amamah. Ana sak temene wong wedok garwane Nabi Musa jenenge satu riwayat Sofura, ada yang banyak ya Sofura, yang paling banyak digunakan Sofura, namanya macam-macam. Sofura sod fa wawu ra alif hamzah sofura. Masyad iku mlaku sapa sofura amamahu ing dalem ngarepe Nabi Musa. Fawasofat mong nuli nyebul menghembuskan apa jenenge? Kena angin iku jenenge apa? Maksud nyebul angin nyebul apa? Orang angin nyamber, maksud nyamber, kesamber angin lho. Fawasofat mongko apa jenenge? Jawane apa ya? Mongko gak roh sampai tiba-tiba angin terus kelambinya melebat. Kena angin. Anginnya apa jenenge? Ditiup angin. Wis pokoke ngono gak ngerti Jawane, padha gak ngerti Jawane. Fawasofat mongkon niup nuli niup ha ing sofura apa arehu angin. Fakul laha tak akhiri fakul. Fakola mestinya ya. Kurang alif fakola, banyak teks yang salah. Fakola mongkon ngucap sapa Musa laha maring sofura tak akhiri mundur sira. Wasifilan ngarahno sira. Limaring sum atorika ing dalan. Sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan yang dipercaya. Jadi cerita awalnya gini ya. Cerita awalnya Nabi Musa karena sebelum sampai kota Madian, Nabi Musa itu pernah, jadi Nabi Musa pernah ngaplok orang Kipti.
nek Bani Israel orang Kipti itu sekawanannya artinya etnisnya Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun musuhi Bani Israel. Lah pernah orang Kipti dikaplok Nabi Musa sampai mati. Makanya apa yang dikhawatirkan Nabi Musa ini qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaktulun. Saya pernah membunuh, artinya membunuh berikan jarak. Wong ngaplok sampai mati. Khawatir dikejar sampai dibunuh. Tapi ternyata ada orang dalamnya, orang dalam yang kenal orang Kipti. Wajah rajulun min aqsal madinah yas'a. Qala ya Musa innal mala'ya tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj innaka minas inni laka minan nasihin. Nabi Musa, sekelompoknya Fir'aun itu sekarang telah merencanakan ingin menangkapmu dan membunuhmu. Maka saya kasih tahu engkau harus pergi. Fakhruj minha khaifa yatarqabu. Qala rabbina jinna qaumin dhalimin. Akhirnya pergi Nabi Musa, hijrah. Jadi nggak ada salahnya ketika nyawa terancam hijrah. Nyawa terancam hijrah entah di mana. Nabi Musa pernah hijrah itu. Akhirnya tindak neng kota Madian. Pas neng kota Madian itu, walamma waradama amadina wajada 'alaiha ummatan minan nas yasqun. Wajada minhum ra'atain tadudan. Qala ahaduma qala ma khatbukuma qala nasqi hatta yusdiri wa abuna syekhun kabir. Begitu nyampe Madian menemui seorang wanita yang lagi ngangsu. Ngangsu ternyata enggak hanya ngangsu ya. Setelah ngangsu apa? Ngangsu lah. Golek banyu. Ternyata Nabi Musa gak tegel ana wedok mek banyu. Kerja keras, artinya itu kan pekerjaan laki-laki. Gak tegel, sampean lah apa ning kene? Ya aku golek banyu mergane bapak sepuh. Sebagai laki, nah ini sampean cari tuh ciri-cirinya. Maka cari ciri-ciri suami. Kira-kira membiarkan enggak dengan wanita yang secara fisik itu lemah dibiarkan ngangkat botol. Dek, angkat no botolnya, Dek. Angkat no semen. Itu Nabi Musa enggak tega. Ya wis nek ngono akhirnya fasaqala huma tsumma tawa ila dzilli faqala rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Akhirnya Nabi Musa sing ngangsono banyu bariku apa? Miyos. Setelah miyos ternyata wanita itu yang bernama Sofura, ya, itu riwayat paling banyak Sofura menemui jenengan ditimbali bapak, timbali abah. Abahnya bapaknya namanya siapa jenenge? Wa ila majna akhahum Syuaib. Nabi Syuaib. Abah manggil jenengan. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajru ma saqaita lana. Jenengan ditimbali abah ajeng ngasih upah gampangnya. Ngajeng ngasih upah. Setelah nyampe Nabi Musa curhat Nabi Syuaib tentang perihal yang dilewati. Jawabannya la takhaf innaka minal amin. Yang ini ceritanya sampai sini. Qalat yahdahuma, karena memang sing golek banyu gak cuman Sofura. Dua saudara. Ya. Sofura mbek dulure, mbake mbok adike, kita adike. Qala yahdahuma ya abatis ta'jir. Inna khairal man istajartal qawiyul amin. Ini yang perlu diingat. Kalau ada lelaki yang secara fisik kuat karena memang lebih memilih wong lanang apa bojone sing wedok apa hal-hal yang sifatnya tidak mampu secara fisik bagi wanita ditangani mbak wong lanang. Yang al-amin apa yang menjadi pelajaran? Sofura dibiarkan dipilih wes sampean mengapai. Mungkin secara real ceritanya Nabi Musa jalan di belakang sarungnya ibaratnya Jawa sarungnya bogamise kemelebat ketok betise. Daripada maksiat wes sampean ning guri ae sampean dadi sampean penunjuk jalan to ngguri. Tapi di balik itu kenapa kok Nabi Musa menyuruh memilih di depan, Sofra di belakang? Menjadi laki itu dia akan memastikan bahwa di depan itu tak ada hal yang bahaya sehingga wanita silahkan di belakang melu aku nek ning ngarep ono bahaya sampean aman. Tapi nek diwalik wis dik sampean ning ngarep sik dik, ana bahaya. Sing wedok e ndelah ono singa, tutur kamtek. Nek ono penjahat sing kena sing wedok. Tapi menjadi laki-laki Nabi Musa ada pelajaran.
Nabi Musa membiarkan wis tak akhiri sampai ning mburi kuwae nanti kasih petunjuk jalan. Tapi di balik cerita itu menjadi laki-laki itu harus memastikan bahwa di depan sana itu aman untuk wanita. Kalau ada bahaya biar laki-laki yang menangani. Sampai anda di belakangku jangan kemana-mana. Perhatikan itu kalau nanti suatu saat ada laki yang datang kepada kalian. Dia itu lebih mementingkan keselamatannya ataukah keselamatan orang yang ditanggungnya. Sebelumnya ditanggung seorang ayah, saat itu ditanggung adalah suami. Maka Nabi Musa ini yang dianggap yang istilahnya itu yang paling berkesan dari Nabi Musa, pertama kali pertemuan Nabi Musa dan Sofra adalah istilahnya first impressionnya. Itu adalah Nabi Musa al-qawi, kuat gagah, angkat watu gede iso, mek banyu, al-amin, dipercaya. Umumnya wong lanang, wah lumayan ning guri, wah melebat malah rezeki jane. Tapi Nabi Musa al-amin, terpercaya, menjaga kehormatan wanita sampai ning guru ae. Itu secara real ceritanya. Tapi hikmah di balik itu Nabi Musa memastikan bahwa di depan adalah jalan yang aman. Wanita di belakang dia sudah dipastikan ketika melewati jalan ini pasti tidak ada hal yang membahayakan. Itu. Jadi sampai Sofura benar-benar inna khairu man istajartal qawiyul amin. Jawabannya Bapak Nabi Syuaib itu kan bahasanya apa ya? Itu kode teko putrine. Kode. Makanya nek roh lanang apik artinya sing kok Sayyidah Khadijah nemu Kanjeng Nabi, istilahnya ketemu Kanjeng Nabi Muhammad enggak disia-siakan. Sayyidah Sofura ketemu Nabi Musa enggak disia-siakan. Ngasih kode inna khairu masnis ta'jatal quramin. Jawabane Nabi Syuaib paham karepe anake. Qala inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini fala ala anta jurabaini ala anta jurani tamani yahya. Jadi begitu langsung ada kode dari putrinya Nabi Musa, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku. Ternyata yang dibeli Sofra. Artinya Sofura. Karena itu Sofra sudah menemukan lelaki yang memang dibutuhkan dan yang terbaik saat itu adalah Al-Qawi, Nabi Syuaib sepuh. Ya. Nabi Syuaib sepuh, Al-Amin menjaga kehormatan wanita. Kalau ada laki-laki yang tidak menjaga kehormatan wanita, nggak pantas. Nah santri malah kehormatan itu misalkan sampean diajak yang sifatnya tanda kutip apa? Maksiat, jauh saja. Ya, karena itu apa? Itu bukan al-amin, ya, bukan al-amin. Wa qalat Aisyah, lan ucap sapa Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassirul Quran al-ayati yaqra'uhunna 'allamahunna iyyahu Jibril. Maka ora ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yufassirul nafsi sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'an al-ayati ing beberapa ayat. Yaqra'u macahunna ing ayat 'allamahunna kurang wa 'allamalan mulang hunna ing ayat iyyahu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril. Fa in kila idza lam yufassirhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu li ghairi. Sayyidah Aisyah pernah Nabi Muhammad selamanya enggak pernah menafsir Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an benar-benar dispesialkan. Enggak boleh dicampur-campur. Seperti pertemuan kemarin dulu pernah hadis dicatat oleh para sahabat. Tapi setelah karena khawatir nanti tercampur ayat Al-Quran dengan hadis, penulisan hadis dihentikan. Fa'in kila mau diucapkan, kalau ada pertanyaan seperti ini, idza lam yufassir ing dalem orang nafsiri hu ing Al-Quran sapa Nabi Muhammad SAW, fala yajuzu mengko ora wenang ligori kedhe apa nafsi. Fala yajuzu mengko ora wenang ligori kedhe Nabi ayu fasir apa yen nafsi sapa wiruh hu ing Al-Quran biraihi kelawan pendapatnya wiruh. Jika Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya, maka orang lain pun juga nggak boleh menafsirkan dengan pendapatnya. Fakaifa al-wusul ila ma'rifat tafsirihi. Fakaifa mengko hale kaya apa? Fakaifa mengko iku hale kaya apa al-wusul tawi tumeka ila ma'rifat tafsirihi maring
ngaweruhi tafsir Al-Qur'an. Kalau Nabi Muhammad gak boleh menafsiri, maka orang lain juga gak boleh menafsiri dong. Kelas Nabi gak oleh. Terus bagaimana kita bisa mencapai makna, mengetahui maknanya Al-Qur'an? Kila dijawab lahu kedua kanjeng lahu kedua goir anayu te larangan innaman surifa ku mestine diarahno apa tafsir ilal mutasyabihi maring ayat-ayat kang abstrak. Bahasa tasyabih kan abstrak, ayat yang jumbuh, orang muhkamat, contoh alif lam mim ya, minhu saking Al-Qur'an. La ila jama'ihi ora kok maring sakabiane Al-Qur'an. Kama qala Allah taala, kama qala keterangan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tasyabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Fa ammal ladzina mangko te wong akeh fi qulubihim kang ing dalem atine alladzina zaygun utawi apa istilahnya? Nyeleweng ku apa? Ning kene nyeleweng ku apa ya? Lacut. Fatabiuna mongko mengikuti anut sapa aladina ma ing perkara tasyabah kang jumbuh apa maminu sing Al-Qur'an. Ibtighail fitnati krana golek fitnah, golek ujian, golek coba. Ai huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Allah menurunkan Al-Qur'an, di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat yang memang jelas, ayat tentang hukum, tentang apa-apa, dan di dalamnya juga ada mutasyabihat yang memang dibuat jumbuh-jumbuh. Yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan orang lain. Berarti seperti kemarin ada ulama tawil, ulama tafwid, itu namanya mutasyabihat ya. Kalau ada ayat mutasyabihat, ayat yang masih jumbuh-jumbuh, maka kembali lagi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang sebanding dengan Allah. Bentuknya ataupun enggak ada yang sama dengan Allah. Nah, kalau ada orang yang menafsir Al-Qur'an ayat-ayat mutasyabihat semaunya, ini yang apa? Yang naudzubillah min dzalik, fattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Li'anna al-Qur'an Al-Qur'an innama nuzila ku ang bisa turun apa Al-Qur'an hujatan karena jadi dalil alal khalqi, jadi pegangan al khalqi sing makhluk. Falau lam yajuz mangkola meno ora wenang apa tafsir nafsi layakun mangkola apa Al-Qur'an iku hujatan jadi dalil, jadi pegangan balighatan kang tersampaikan. Jadi Al-Qur'an itu menjadi hujah, pegangan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal lin-nas, petunjuk bagi segenap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda, penjelas, pembeda, bukti ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-fariq bainal haq wal batil, untuk menjadi ini yang hak, ini yang batil, ini Al-Qur'an. Lalu mana yang menjadi petunjuk, mana yang menjadi bukti, mana yang menunjukkan bahwa ini hak, mana yang batil, maka perannya ada di tafsir. Kalau tidak boleh ada penafsiran, berarti bagaimana mungkin Al-Qur'an bisa menjadi dalil bagi segenap umat. Maka tadi tafsir berlakunya untuk ayat-ayat ghairil mutasyabihat, selain ayat-ayat yang jumbuh, yang serupa-serupa, yang abstrak, maka diserahkan kepada Allah. Makanya kita ngaji apa? Tafsir jalan, ketemu alif lam mim atau ayat-ayat yang harfiah itu kaf ya ain shad dha sin mim tha sin, pasti di belakangnya tafsirnya wallahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wallahu a'lamu bi muradi bidzalik. Allah yang mengetahui apa maksud dari ayat itu. Itu nek jalan. Nah, kita akeh jalan iku dienggo ngaji ning ndi iku karena hati-hatine penulis Imam Jalaluddin Asy'uti, Imam Jalaluddin Al-Mahali kok hati banget. Faida kana kadzalika jaza liman arafa lughatil arab. Faida kana nuli
Bahasanya faedah mula. Jawane mula. Oleh karena itu, mula endam nalikane ana apa Al-Qur'an iku hujjah, mong endam ana apa Al-Qur'an kadzalika iku mengkono hujjah. Oleh karena itu, oleh karena Al-Qur'an bisa menjadi pegangan, menjadi hujjah bagi segenap umat, jaza mengko wenang apa tafsir liman kedue wong arafa kang engko file ning guli jaza mengko wenang liman kedue wong arafa kang ngerti sapa man lughatil arabi ing pira-pira basa Arab wa arafa lan ngerti sapa man sya'nan nuzuli ing tingkah turune ayat ayu fasira wenang apa nafsiri sapa man ing Al-Qur'an. Maka ketentuannya adalah bagi orang yang memahami bahasa Arab, mengetahui tentang asbab nuzulnya, boleh untuk menafsiri. Kemarin ada sekitar 17 disiplin. Jadi tafsiran itu sebagai tambahan pengertian ya. Kalau terjun di tafsir itu selama ini ya yang berlaku, mufassir kan selalu ada intinya, akan selalu ada. Asal memenuhi apa? Kriterianya. Harus memahami tentang lughatul Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling kompleks, paling lengkap di muka bumi ini. Perbandingannya bahasa internasional itu ada di ranking kedua dengan kosakata 600.000. Bahasa Arab no piro? Kan singling. Bahasa Arab ada berapa kosakata baku? 1.300.000 kosakata baku. Kalau bahasa rumah, baitun itu ada darun, ada bait yang diambil baitun tok. Ya, baitun adalah bangunan rumah. Dar di dalam rumah. Sama dengan home adalah bait, house adalah dar. Nah, ini yang diambil bait. Di bahasa Arab itu banyak banget kosakatanya. Maka harus bagi orang yang mengenal memahami fasih dalam bahasa Arab, bukan hanya melafatkan gak jadi syarat, gak kudu iso bahasa Araban. Gak kudu bahasa Arab. Kiai Mbah Fadl Snori itu beliau ahli bahasa Arab. Orang kudu apa, tapi tulisannya bahasa Arab. Kesehariannya bahasa Jawa. Ana ulama meneh blas gak iso ngomong bahasa Arab, tapi tulisannya bahasa Arab kabeh. Lali aku. Jadi nek bahasa Arab iku gak kudu iso ngomong, tapi paham dengan bahasa Arab, itu baru boleh menjadi penafsir. Tapi enggak ikut tok, harus mengetahui asbab nuzul, ini turunnya di mana, dari mana, di mana, harus tahu tentang ayat ini makiyah atau madaniyah. Kalau ayat makiyah cenderung tidak tentang hukum, kalau madaniyah cenderung tentang hukum. Kalau ada ayat yang berkaitan dengan hukum, itu pasti madaniyah, turunnya setelah Rasulullah hijrah. Kalau tentang hikmah, bukan tentang hukum, banyak yang makiyah. Artinya turun sebelum Rasulullah hijrah. Contoh, satu masalah tapi turun ada makiyah ada madaniyah tentang masalah khomer. Yas'alunaka 'anil khomri wal maisir. Ini ayat makiyah. Mereka para umat-umat terdahulu menanyakan bagaimana masa perjudian dan khomer. Jawabannya Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Enggak ada larangan, enggak ada perintah. Khamr dan maisir itu ada benar-benar ada apa? Ada dosa besarnya, tapi juga ada manfaatnya, karena memang alkohol kadang juga ada manfaatnya. Tapi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada, atau efek negatifnya jauh lebih besar daripada positifnya. Tapi begitu ada ayat yang berkaitan dengan hal yang sama tapi yang madaniyah, turunnya beda. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Ada perintah untuk menjauhi. Hai orang yang beriman, khamr, maisir, azlam dan segala macamnya itu adalah rijsun min amali syaitan, bagian keburukan dari syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhi, pasti akan menjadi orang yang beruntung. Turhamun, menjadi orang yang dirahmati Allah. La'alakum tuflihun ya. Tapi apa?
ini madaniyah berarti sudah berkaitan tentang hukum. Jauhi berarti ada perintah untuk menjauhi, tegese haram untuk menggunakan khamr, maisir dan segala macamnya. Nah itu perbedaan dan itu harus diketahui setiap orang yang ingin menjadi mufasir paham tentang maddah makiyah. Belum tentang masalah ayat ini nasikh mansukh masih berlaku atau enggaknya, harus tahu. Harus tahu sejarah, enggak tahu sejarah parah. Harus tahu sejarah karena bagian penting dari Al-Qur'an adalah sejarah qasas. Harus tahu sejarah. Nah, harus paham sejarah dan masih banyak sekali, ada 17 disiplin. Maka kudu nek pengen sementara kita belajar tafsir atau ilmu tafsir. Untuk menjadi mufasir kita ceritakan dulu. Jangan langsung ngeklaim karena aku berpendidikan seperti ini. Oh, aku mufasir dong, aku berhak menafsirkan. Ya gak. Temui dulu dong orang yang pernah belajar. Ya, itu apa? Kondisi sekarang ku naudzubillah ya karena pernah merasa belajar terus aku dong yang berhak menjadi menafsir. Nah, gitu. Ya, kudu ndelok-ndelok sik, dikoreksi dulu. Wa amman kana minal mutakallifin wa lam ya'rif wujuhal lughat. Wa amman utawi lan anapun satemene wong, anapun wa aman lan anapun utawi wong kana iku ana sapa man minal mutakallifin termasuk wong sing takalluf terlalu memaksakan, namanya mutakallifin. Gak ngerti tapi dipaksa-paksakan. Gak paham tapi berfatwa, gak paham tapi menafsirkan. Walam ya'rif lan orang ngerti sapa man wujuhal lughati ing corak bahasa, bentuk-bentuk bahasa. Fala yajuzu mongko ora wenang lahu kedue man ayu fasir apa ento nafsir sapa man ing Al-Qur'an. Kalau yang orang yang mutakalif artinya orang yang terlalu memaksakan, enggak paham bahasa Arab, nahu salaf gak mudeng, tapi terus tiba-tiba aku itu berpendidikan, gelarku itu gelar pendidikan ilmu Quran, jadi aku berhak menafsiri. Oh, sorry, datang ke sini dulu, cek dulu bahasa Arabnya. Ya. Tapi mentang-mentang wis berpendidikan seperti itu, warnane nafsirkan sak karepe dhewe. Naudzubillah min dzalik. Ila miqdaroma kejaba ing kadar bahasa samian krungu sapa man. Hanya sekedar yang dia tahu tok. Fayakunu mengkono podzalika mengkono tafsir ala wajil hikayat iku ing atase model menceritakan la ala sabit tafsir orang ing atase bentuk tafsiran. Kalau hanya sekedar pernah, oh menurut tafsiran ini, menurut ulama ini, berarti hikayat. Artinya menyampaikan bahwa ini ditafsirkan oleh ulama ini. Jangan kok langsung tiba-tiba, oh cara aku ngene ya ora. Ya, tafsir hati-hati. Fala ba'sa mengko ora ono fala ba'sa mengko ora masalah bihi kelawan masami'ah. Walau annahu ta'ala ma tafsir wa arada kurang alif meneh ayastakhil jam'at hukman nawis dalam bisya'il ahkam fala ba'sa bihi. Berarti Imam Rebu wis acara ya iki Imam Senin, Imam Selasa terakhir. Walau anna lama temene wong iku ta'ala belajar semua tafsir Al-Qur'an. Waradan karep sapa wong kurang sawise ra alif ayastakhrija ing yen to ngetok ing amrih yen to amrih ngetokno sapa wong minal ayati sang pira-pira sang ayat hukuman ing hukum awis tidlalan utawa gawe dalil bisya'in lawan sujinal ahkam sang pira-pira hukum fala ba'sa bihi. Fala ba'sa mongko ora masalah bihi kelawan ta'alum. Kalau belajar tafsir ingin tahu, ingin mencari hukum dari ayat, mencari dalil dari ayat, oh iya enggak apa-apa. Walau ana lawan lama teman-teman kala iku ngucap sapa man al muradu utawa kang dikalem mil ayat saking ayat iku kadza wa kadza. Kalau ada orang yang langsung tiba-tiba ngomong, "Oh, ayat ini maksudnya ngene lho." Min gue di ayat seman saing tanpa yen to krungu sapa man fihi ing dalam ayat syai'an ini suci fala yahillu hadza. Fala yahillu mongko ora halal kedue man hadza apa ikilah qaula itu. Oh ayat ini maksudnya gini. Tanpa pernah mendengar keterangan apapun. Wah ini harus dihati-hati ya.
Ini sudah menyebar di mana-mana. Orang yang menjadi sosok public figure tanda kutipnya ustadz atau ustazah serampangan mengartikan Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik. Wa hadzal ladzi wa hadzal ladzi perkara yang dilarang apa anu sing aladi. Walau annahu sami'a syai'an min ba'dil a'immah fala ba'sa. Walau annahu lan man sami'a kurang syai'an istiuji min ba'dil a'immah sing sebagian beberapa imam fala ba'sa mongko ora masalah, ora apa-apa. Oh nek cara ulama iki ngene, misalkan contoh zakat. Oh iya zakat itu zakat itu dari sini. Zakat iku khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khudh min amwalihim shadaqah. Shadaqah diartikan zakat. Ini seperti yang dipaparkan oleh ulama fikih. Ini enggak masalah karena kita hanya hikayat menyampaikan apa yang menjadi telaahnya para ulama. Enggak masalah. Bi ayyuh kalau iki gambar ento diceritakno apa anu tentang ba'dil a'immah kayak tadi ya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana idza ashkala alaihi syai'un min tafsir salah ashab Rasulullah. Satu pertemuan terakhir. Oh wes lah. Ya carane acarane apa ya? Hah? Acaranya apa saja? Semaan. Acaranya apa? Masuk mangan-mangan tok. Mangan-mangan kan sausé lah. Iya. Nek esuk ya liyane aku ana sing mangan. Ono sing lagi setoran usul sego munggah ngono ya ono. Carane digawe di konsep yang senyamannya kalian ya. Karena memang untuk acara seperti itu bukan kepentingan ora menjadi agenda tugasku yang ngajar. Nah, itu adalah bagian sampean pengen punya apa, itu nggak perlu sungkan matur. Pengen iki tinggal omong saja. Karena nggak mungkin aku terus besok ono haflah, besok apa enggak ya. Tugasnya kita mengawal ngajinya sampean. Di luar itu ya sampean pengen bikin acara silahkan bebas ya. Asal bukan party. Ora sing sifatnya nggak manfaat ya. Angger ngomong matur ini mau ajeng demel acara ngeten. Oh iya nggak apa-apa. Itu haknya kalian ya. Hak kalian. Gak mungkin hak kalian itu saya patahkan. Mungkin hak dhewe pengen seneng apa salah ya. Seneng wong nek sampean seneng aku ape lagi enak guyu ape lewat gak mentolo. Bocah lagi enak guyu itu nek lewat mesti gak sedeng guyuan gak mentolo. Kita lagi guyon cah ora metu mesti gak sedeng guyu. Ya wis aku balik meneh. Meneh kok lagi pengen punya acara. Saya njago ning gitu nang mbekan guyune kaya barono acara apa ngono ya. Kok supporter bola mbok seperti ya. Dan lewat langsung gak sedeng guyuan sakake. Wis enak guyu. Jadi kalian tuh punya hak untuk senang, punya hak untuk merayakan, punya hak untuk pengen gawe acara dhewe, pengen gawe kunan. Itu haknya kalian, sampean dibuat sendiri konsepnya. Syukur nek pengen diterusno alhamdulillah, gak terusno gak apa-apa karena emang mau. Ning kene tugasku cuman mendampingi, memastikan sampean ngaji, memastikan sampean sehat. Itu kalau sampean pengen punya acara tinggal matur acaranya apa, butuhnya apa, ngomong kita kira-kira apa yang dibutuhkan yang nggak mungkin sampean kerjakan, ngomong niki aji ngangkat lemari, ngangkat dhewe abot ya umpamane lah iku tinggal ngomong konsepnya syukur seada ono sing sifate sing paling jadi suatu saat itu pengenku setiap tahun tuh ada yang paling impresif, yang paling berkesan.
Oh, Ramadan 1442 Hijriah itu konsepnya seperti ini. Ramadan 1443 Hijriah itu konsepnya seperti ini. Jadi ketika tahun ini langsung memorable. Oh, itu tahun 1442 Hijriah ya. Oh, itu 1443 Hijriah. Oh, gitu. Jadi ada yang paling memorable. Nah, acaranya masih sama, ajib. Pembacaan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, di sambutan, doa, yowes aja. Tapi nih pentas seni apa namanya? Peraga surat Maryam 1442. Nanti 1443 peraga seni Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Fatimah misalnya, atau Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah seumuran. Kan nanti kamu akan paling memorable pasti, dan itu konsep itu nggak bakal sulit untuk dilupakan. Tapi nih masih sama, acara besok tahun depan masih sama. Ajek, mbak kalau dikai sing ndi le? Sing kae lho. Sing apa? Yuk sampai bingung. Tapi nek mbak sampean bilang sing praktek kula sampean sing dadi Sayyidah Maryam. Oh iya, ya Allah mbak sampean kok saya kok Sayyidah Maryam tambah wahyu. Umpamane kan memorable. Gua sampean iku tau pasan alhamdulillah. Sing apa? Sing pas kaya aku pas iku mbak pas praktek antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah. Oh, berarti 1444 iki ngono. Langsung bener-bener memorable. Acara itu gak hanya sekedar penutupan, tapi juga menjadi hal yang paling impresif dari setiap tahun, yang paling berkesan. Tahun ini kesannya apa, besok kesannya apa, dan itu suatu saat bisa kalian manfaatkan ketika di rumah, punya anak didik atau punya siapa, biar karena apa? Di antara tugas menjadi pengampu, guru itu membuat kesan kepada murid, sehingga apa? Murid itu lebih mudah untuk mendoakan. Apa kesannya? Oh, guru itu galak di bidang ini. Langsung, oh kayak lo. Oh iya, langsung ingatnya seperti itu. Harus membuat kesan kepada murid-muridnya. Apa yang membuat kesan? Nah, sampean buat acara itu yang nanti akan menjadi sebuah kenangan terindah, ya. Tapi bukan kenangan yang terindah, tapi apa? Kenangan terindah terlupakan. Ya, itu sampean saya kasih kisi-kisi itu, selebihnya nanti akan saya lihat kira-kira akan bisa jadi impresif kok enggak, sehingga suatu saat 5 tahun 10 tahun ke depan sampai jerene riyen pas kula ndek pasan Fadlul Quran sing pas tahun piro mbak ya, nek kalau sing pas niku kula praktek cerita niki. Oh iya langsung pasti sampean sing biyen iku ya. Mungkin tahun besok nggak berasa, tapi ketika suatu saat 5, 10 atau mungkin belasan tahun ke depan itu akan menjadi memorable. Karya sampean itu nggak hanya dikenang kalian, tapi saya akan menang selamanya. Oh kayak mbak kayak sing ini. Oh kayak saya sampai nangis gitu. Oh iya pas melewati ujian cerita. Nah itu saya kasih clue-nya, kisi-kisinya. Ada waktu Senin, Selasa, malam Rabu 2 hari konsep itu saya pengen tahu bagaimana, apakah impresif. 2 hari itu bagi saya kelamaan sih. Bagiku kelamaan. Buat terserah nanti sing coba sampean sing impresif, sing paling berkesan yang sampean, terutama yang kita dalam apa, saya pengen tahu. Ya. Saya tunggu tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.